Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai para pemimpin Sodom. Untuk apakah kurbanmu yang banyak itu? Aku sudah jemu akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak anak lembu tambun. Darah lembu jantan dan domba serta kambing jantan tidak kusukai. Apabila kalian datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kalian menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan yang tidak sungguh, sebab baunya menjadi jijik bagiku. Kalau kalian merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan baru dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kalian menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kalian berdoa berkali-kali, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankannya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana dan untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di gereja baru sudah Paso itu di Timbangan situ, namanya Focus on Jesus. Christ. Dua-dua sama. Hanya mengatakan bahwa bacaan Injil hari ini mau mengatakan seperti itu. Ketika orang fokus pada Yesus, pada Kristus, maka bukan berarti dia meninggalkan atau mengabaikan sanak keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Justru sebaliknya, bahwa ketika Anda fokus pada Yesus dan Kristus, justru merasa bahwa penderitaan orang lain itu akan menjadi panggilan atau undangan bagi Anda untuk berbuat baik kepadanya. Hari ini kita diingatkan dalam bacaan pertama bahwa mempersembahkan sesuatu itu bagus, tetapi pertobatan adalah lebih mulia. Pertobatan akan menghentikan orang dari perbuatan jahat dan dia akan berlaku baik, jujur dan adil pada sesamanya. Pertobatan juga akan menghantar orang untuk berubah dari hidup yang tidak disiplin menjadi disiplin, dari ketidakkonsistenan menjadi konsisten, dari kemalasan menjadi kerajinan. Jadi ketika kita fokus pada Kristus dalam perjalanan panggilan kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi Kristus yang lain bagi sesama kita. Hari ini kita diingatkan bahwa fokus pada Yesus dan mengandalkan Dia akan membuat hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Karena saat ketika orang melihat Anda, mereka akan melihat Kristus sendiri. Saat ketika orang mendengarkan kata-kata Anda,
Mereka akan mendengarkan kata-kata Yesus yang menyejukkan, yang mengangkat mereka, yang menguatkan, dan yang meneguhkan. Dan saat ketika orang hidup bersama dengan Anda, mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan. Mari, dalam komunitas kita memulai, kita membawa harum Kristus dalam kata dan tindakan, terutama kebersamaan kita. Semoga demikian. Amin.